Shalom, kita lanjut ke materi adopsi dan difusi inovasi. Adopsi suatu inovasi adalah suatu proses di mana seorang petani mempertimbangkan, dan akhirnya menerima atau menolak suatu inovasi. Adopsi dalam kaitannya dengan penyuluhan pertanian adalah suatu proses yang terjadi pada pihak sasaran, yaitu petani dan keluarganya, sejak sesuatu hal baru diperkenalkan sampai orang tersebut menerapkan atau mengadopsi hal baru tersebut. Untuk tahapan adopsi itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan kesadaran atau awareness. Sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap sadar: yang pertama, kontak petani dengan sumber-sumber informasi dari luar. Yang kedua, kontak dengan individu atau kelompok. Yang ketiga, tersedianya media komunikasi. Yang keempat, adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan yang kelima, bahasa dan kebudayaan. Tahapan yang kedua yaitu minat atau interest. Pada tahapan ini seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat kebutuhan, kontak dengan sumber informasi, keaktifan mencari sumber informasi, adanya sumber informasi yang ideal, dan dorongan dari masyarakat setempat. Yang ketiga, penilaian atau evaluation. Pada tahap ini, sasaran mulai mengadakan penilaian terhadap baik, buruk, atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian ini, sasaran tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek teknisnya, tetapi juga aspek ekonomi maupun sosial budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan ini, yang pertama adalah pengetahuan tentang keuntungan relatif dari praktek inovasi, yang kedua adalah tujuan usaha tani itu sendiri, dan yang ketiga adalah pengalaman bertani. Tahapan yang keempat adalah mencoba. Pada tahapan ini, sasaran mulai mencoba inovasi tersebut dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada tahapan ini, yang pertama adalah keterampilan khusus yang dimiliki petani, kepuasan pada cara lama, keberanian menanggung risiko, penerangan tentang cara-cara praktek khusus, faktor alam, harga, dan lain-lain. Tahapan yang kelima adalah tahapan adopsi. Dengan hasil penilaian dan uji coba yang telah dilakukan atau diamati sendiri, maka sasaran akan menerima atau mengadopsi praktek-praktek pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada tahapan ini yaitu kepuasan pada pengalaman yang lama, kemampuan dalam mengelola usaha taninya, ketersediaan dana dan sarana yang diperlukan, analisis keberhasilan, dan tujuan dan minat keluarga. Untuk kategori adopter itu sendiri terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan perintis atau inovator. Nah, golongan ini adalah kelompok yang paling cepat untuk mengadopsi dan merupakan petani maju, biasanya jumlahnya sedikit dalam suatu wilayah, status ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, status sosial dan pendidikan relatif lebih tinggi, pengalaman usaha tani cukup luas, penghasilannya relatif lebih tinggi, hubungan keluar cukup baik. Nah, ini merupakan ciri dari adopter yang masuk dalam golongan perintis atau inovator. Yang kedua adalah golongan pengeterap dini.
Ciri-cirinya biasa umur relatif lebih muda, status sosial relatif lebih tinggi, pendidikan relatif tinggi, suka membaca surat kabar atau buku, aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan, aktif membantu petugas pemerintah, dan merupakan mitra kerja penyuluh. Yang berikut adalah golongan pengetrap awal, early majority, yang memiliki ciri sebagai berikut: mudah terpengaruh oleh hal-hal baru, pendidikan pengalaman termasuk sedang atau cukup, dihormati sebagai tokoh masyarakat, status sosial dan ekonomi termasuk sedang, aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan merupakan mitra kerja penyuluh pertanian. Golongan yang 4 adalah golongan pengetrap akhir dengan ciri sebagai berikut: lambat dalam menerima inovasi, umur relatif tua, biasanya di atas 45 tahun, status ekonomi dan sosialnya agak rendah, hubungan dengan dunia luar sangat kurang, memerlukan waktu yang lama untuk menerima sesuatu yang baru, dan biasanya tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan yang kelima adalah golongan penolak atau kaum kolot. Umurnya biasa di atas 50 tahun, sulit diajak menuju perubahan, kurang semangat dan tidak pandai bergaul, tidak mau mengikuti kegiatan penyuluhan, dan berpandangan negatif. Nah, untuk pendekatan terhadap adopter, untuk golongan pertama yaitu perintis, model pendekatannya sebaiknya kita tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya memiliki hubungan yang luas dengan dunia luar atau kosmopolit dan mereka akan mencari inovasi sendiri. Sedangkan untuk golongan kedua yang harus didekati oleh penyuluh adalah golongan kedua dan ketiga, karena dapat membantu penyuluh untuk mempengaruhi golongan keempat dan kelima. Yang paling diutamakan didekati oleh penyuluh adalah golongan ketiga, karena mereka aktif dalam berbagai kegiatan desa dan memahami sifat petani lainnya. Cara pendekatan masing-masing terhadap golongan berbeda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyuluh itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Yang pertama, sifat inovasinya sendiri, baik sifat intristik yang melekat pada inovasi, informasi ilmiah yang melekat pada inovasi, nilai-nilai keunggulan teknis, ekonomi, sosial, budaya yang melekat pada inovasinya, tingkat kerumitannya, kompleksitasnya, mudah tidaknya dikomunikasikan, mudah tidaknya inovasi tersebut dicobakan, dan mudah tidaknya inovasi tersebut diamati. Yang kedua, sifat ekstrinsik inovasi biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya seperti kesesuaian baik lingkungan fisik, sosial, budaya maupun ekonomis masyarakatnya, dan tingkat keunggulannya biasanya relatif. Yang berikut sifat sasarannya terdiri dari golongan perintis biasanya 2,5%, golongan pengetrap dini 13,5%, golongan pengetrap awal 34,0%, golongan pengetrap akhir 34,0%, golongan penolak atau kaum kolot 16%. Yang keempat adalah cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara individu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara kelompok. Dan yang kelima adalah saluran komunikasi yang digunakan. Jika inovasi dapat dengan mudah disampaikan lewat media massa untuk diterima masyarakat, sehingga inovasi dengan cepat dapat diadopsi dibandingkan melalui media antar pribadi. Mungkin kalau di zaman sekarang komunikasi itu tidak hanya lewat media massa lagi, tapi sudah lewat media-media sosial, aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang di masyarakat luas, sehingga bisa membantu petani berkomunikasi terkait dengan inovasi-inovasi dalam pertanian
yang dibutuhkan jadi lebih mudah. Faktor yang keenam adalah keadaan penyuluh. Aktivitas penyuluh dalam mempromosikan inovasi lewat saluran komunikasi yang tepat, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi oleh sasaran penyuluhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan mengadopsi inovasi adalah luas usaha tani. Semakin luas lahan usaha tani, semakin cepat mengadopsi karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, tingkat pendapatan. Petani yang pendapatannya tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi. Yang ketiga adalah faktor keberanian mengambil risiko. Individu yang memiliki keberanian menghadapi risiko biasanya lebih inovatif. Yang keempat adalah faktor umur. Semakin tua maka semakin lamban mengadopsi inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan yang sudah diketahui secara turun-temurun. Yang kelima, tingkat partisipasi dalam kelompok atau organisasi di luar lingkungannya sendiri. Warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya umumnya lebih inovatif. Yang keenam, aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru. Golongan masyarakat yang aktif mencari informasi biasanya lebih inovatif. Sumber informasi yang dimanfaatkan. Masyarakat yang inovatif biasanya banyak memanfaatkan sumber informasi seperti lembaga penelitian, pakar, dinas terkait, dan media-media massa. Sifat-sifat dari inovasi itu sendiri. Keuntungan relatif. Sejauh mana inovasi mempunyai keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan dengan teknologi yang akan digantikan. Yang kedua, kompatibilitas. Ada tidaknya hubungan atau kesesuaian antar hal baru dengan hal yang telah ada, sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan sasaran. Yang ketiga, kompleksitas. Tingkat kerumitan relatif suatu inovasi, hal baru yang mudah dimengerti dan diikuti oleh sasaran. Yang keempat adalah triabilitas, mudah tidak inovasi tersebut untuk dicoba oleh sasaran. Yang kelima adalah observabilitas, mudah tidaknya dilihat baik cara maupun hasil dari penggunaan inovasi tersebut. Peran penyuluh dalam proses adopsi inovasi. Itu yang pertama, membantu petani menjadi sadar tentang adanya suatu hal baru. Yang kedua, membicarakan dengan petani lainnya agar mereka tertarik atau berminat. Yang ketiga, membantu melakukan penilaian. Yang keempat, membantu memberikan dorongan dalam melakukan percobaan. Peran penyuluh dalam mempercepat proses difusi inovasi. Yang pertama, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya. Yang ketiga, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran. Yang keempat, mendukung dan membantu masyarakat sasaran menuju perubahan. Dan yang kelima, memantapkan hubungan dengan masyarakat agar menjadi berswadaya dan berswakarsa. Difusi inovasi. Proses difusi inovasi adalah penyebaran adopsi inovasi dari suatu individu yang telah mengadopsi ke individu lain dalam sistem sosial masyarakat sasaran yang sama. Perbedaan proses difusi inovasi dengan proses adopsi inovasi adalah: yang pertama, proses difusi inovasi adalah sumber informasi berasal dari dalam sistem sosial masyarakat sasaran. Proses adopsi inovasi, pembawa inovasinya berasal dari luar sistem sosial masyarakat sasaran. Sekian dan terima kasih.